kenal lagi. Kita tuh dari mahasiswa UIN Bandung, jurusan sosiologi. Terus itu ada tugas project citizen gitu tentang kewarganegaraan. Nah, itu tuh harus mewawancarai tentang diskriminasi, pokoknya tentang kewarganegaraan gitu. Jadi kita izin wawancara boleh? Boleh. Ini namanya siapa, Jrin? Baik, perkenalkan saya Ajrina Nusantina dari UIN jurusan Sosiologi angkatan 24. Nama saya Anissa dari UIN angkatan 24. Nama saya Nazwa Rayhan Alzumopa dari UIN jurusan sosiologi juga angkatan 24. Nama saya Muhammad Aksan Soleh dari angkatan 24. Nama saya Demetri Yunus, sosiologi angkatan 24. Oke, baik. Sebelumnya nama kakak boleh dikasih tahu gak ya sebagian narasumber dari wawancara kita kali ini? Perkenalkan, nama saya Ezra atau bisa juga dipanggil Fertin. Izin bertanya ya kak, waktu kejadian kakak didiskriminasi itu kayak gimana ya? Mungkin kalau ditarik dari cerita saya, kurang lebih tuh saya dulu salah satu minoritas dari sekolah, dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Dan karena saya salah satu murid yang beragama Kristen, salah satunya, mungkin banyak pandangan anak-anak yang masih belum dewasa, yang dimana mereka tidak lazim atau tidak sering melihat agama seperti saya di lingkungan mereka. Dan awalnya mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang agama, lama-kelamaan menjadi sebuah candaan, dan itu menurut saya sudah menjadi diskriminasi. Kalau misalnya bentuk candaannya itu seperti apa ya? Mungkin mempertanyakan Tuhan saya, lalu untuk bercanda gitu lah. Ngebecandain gitu ya? Gitu. Contoh ngebecandainnya kayak gimana? Atau langsung ngomong Tuhan kakak gitu atau kayak gimana? Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi bisa disebut spesifiknya, tapi yang jelas mereka mengolok-olok agama saya. Di waktu kejadian, kakak lagi di mana sama siapa aja gitu di situ? Di waktu kejadian tuh saya sama teman sekolah saya, adalah nanti kayaknya bakal kesini, namanya Rafli. Dia sering lihat bagaimana saya didiskriminasi oleh teman-teman di lingkungan sekolah, terutama dari berbagai kelas. Mungkin karena di saat pelajaran agama, terutama saya selalu pergi dari kelas karena emang ketentuan dari gurunya tuh kita gak boleh ikut kelas agama muslim gitu. Perasaan kakak saat kejadian itu gimana? Mungkin karena saat itu masih kurang dewasa atau masih kecil, jadi saya masih merasa tidak menerima akan ejekan-ejekan tersebut, dan saya berasumsi bahwa teman-teman saya itu kurang baik, dan di sana saya mulai menjauh dan tidak menyendiri juga sih, mencari teman sekelompok lain. Terus setelah kejadian itu bagaimana hubungan kakak dengan teman-teman kakak? Apakah ada perselisihan? Saya sempat tidak tahan dengan ejekan-ejekan dan saya mulai memberanikan diri untuk berantem ya. Sorry, mungkin karena dulu saya saat sekolah dasar itu ikut beberapa ekstrakurikuler yang dimana melakukan bela diri lah. Ya, jadi setiap bulan tuh terhitung 2 atau 3 kali saya selalu berantem sama teman-teman di lingkungan saya. Terus itu tuh udah berapa lama sih diajaknya tuh? Dari awal masuk terus ditanya agamanya atau berapa lama gitu? Kalau diingat-ingat tuh dari kelas 3 SD deh sampai kelas 6. Cukup lama ya, 3 tahunan. Ya. Ada nggak sih dukungan yang kakak dapetin dari orang-orang sekitar atau teman-teman sekitar? Saya dapat dukungan tuh mungkin jauh dari SD ya. Kita loncat ke tahun SMA aja. Saya punya teman, ini namanya Agung, dia seagama dengan saya. Ini terutama teman saya ini tuh memberikan dukungan ke saya, dari mulai bagaimana rasanya saat didiskriminasi, kita tuh udah mengalaminya bersama gitu. Jadi kita bisa saling Cerita-cerita. komunikasi lah, cerita-cerita, sharing-sharing, dan bagaimana cara ya kita bisa enjoy dengan situasi itu. Kalian juga saling menguatkan juga ya, Ya. satu sama lain. Menurut kakak nih, apa sih yang paling penting buat dilakukan biar kejadian yang kakak alami itu gak terulang lagi gitu, kalau kakak pengen flashback ke SD atau kayak gimana nih? Mungkin kejadian tersebut sepertinya tidak bisa dihindari ya, terutama di saat sekolah dasar itu tuh tidak ada yang namanya sosial media, atau juga kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang seumat karena susah gitu di zaman itu tuh. Jadi kita hanya bisa mengurung diri, meratapi cacian dari teman-teman lah gitu istilahnya. Jadi untuk wadah kita berbicara paling ke guru aja sih, dan guru juga nggak begitu support lah waktu itu, kayak cuma cuek-cuek aja. Berarti dari gurunya juga kayak ya udah cuma ngedengerin tapi nggak ada tindak lanjutnya lagi. Yeah. Terus perasaan kakak itu kan kayak sendiri banget nih. Terus gimana caranya kakak tuh bisa bertahan di sekolah itu gitu, tanpa kan biasanya orang yang digituin tuh kayak pindah atau kayak gimana gitu.
Saya menemukan beberapa teman yang berbeda agama, tetapi mereka tidak terlalu religi lah, tidak menganggap bahwa agama itu harus bersama, karena agama itu mungkin bagi dia tuh personal. Jadi saya merasa cocok lah dengan dia dan mungkin main terus lah. Jika kita tuh untuk melupakan hal itu tuh saya paling bermain sih sama dia, main warnet. Jadi jauh dari lingkungan yang dimana kita ketemu anak-anak yang mungkin sering diskriminasi lah. Ada nggak harapan khusus gitu dari kakak buat kedepannya tuh kayak gimana? Biar gak terjadi diskriminasi, apalagi di Indonesia gitu ya, sering banget karena kita sebagai mayoritas orang muslim kayak minoritas tuh ditindas gitu, atau dicaci maki dan lain sebagainya. Dikucilkan gitu. Sebagai kalau gitu generasi muda penerus bangsa nih, ada gak harapannya untuk diskriminasi agama di Indonesia? Untuk harapan saya sih terlebih mungkin dari wali gurunya sih, terutama karena guru itu adalah orang tua kedua di luar ya. Jadi sejauh manapun anak bertindak tidak senonoh ataupun memiliki kesalahan, kita bisa bersosialisasi atau mengetahui titik masalah tersebut gitu, dan bisa minta penjelasan dari guru tersebut, kayak misalnya mau ini saya dihina atau segala macam, apakah ada tindak lanjut gitu. Jadi secara tegas ada dari gurunya. Jadi dari gurunya tersebut tuh saya pengen ada di suatu saat nanti mungkin guru itu lebih prihatin terhadap anak-anak yang mungkin berbeda agama. Terus sekarang kakak sama pelaku tuh komunikasinya kayak gimana gitu? Terus kayak perbedaan kehidupan kakak sama pelaku tuh kayak gimana sih? Gitu? Yang setahu kakak aja. Buat sekarang sih hubungan saya sama pelaku, atau bisa disebut ya masih teman juga ya, nggak begitu renggang karena mungkin dia udah bisa berpikir lebih jauh kali ya, udah bisa berpikir lebih logis, yang dimana mungkin agama itu tidak selalu tentang masyarakat tapi hanyalah personal. Jadi dia menganggap bahwa kehidupan beragama itu harus tetap menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman saya tuh mungkin saya sering ketemu sih setiap hari. Ya untuk sekarang dia terlihat lebih kalem aja sih, nggak ada lagi. Gebrakan-gebrakan Ya. aneh. Tapi kalau dulu tuh ya sering lah. Cuman kalau sekarang itu kayaknya cuma sebulan sekali, itu kayak cuma candaan kecil aja sih. Tapi berarti masih dia belum ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Ya candaannya lebih halus aja sih, nggak terlalu. Tapi kakaknya frontal. biasa aja. Udah terbiasa sih sebenarnya. Jadi kayak ya biasa aja. Berarti kalau kakak tuh ada kekerasan fisik dulu ya, sampai berantem dan lain sebagainya. Iya. Kakak ini juga agama minoritas juga di masyarakat. Ini kakak siapa namanya? Nama saya apa panggilannya Agung. Oh, Kak Agung. Ya, kalau Kak Agung sendiri tadi sama pertanyaannya, kejadian yang kayak gitunya tuh kayak gimana sih? Kan tadi dengar-dengar kalau kakak ini mah ditanggepin, kalau kakak mah lebih ke kayak ya udah gitu, Iya. jalanin aja bodo amat gitu ya istilahnya. Cuek aja. Jadi ya kalau ada yang apa sih kayak suruh masuk agama ini. Ya, Oh, sampai nyuruh masuk. iya ya bercandanya kayak gitu. Oh, iya. Sampai nyuruh suruh masuk, udah pindah gitu, suka diajak ke ibadah gitu. Tapi mereka juga pernah ikut ibadah gitu. Ibadah kakak. Iya. Jadi mereka tuh bercanda sampai kayak, yuk masuk muslim atau ngomong syahadat gitu. Iya itu sering banget tuh ngomong asyhadu. sering banget kayak gitu tuh. Sering banget. Oh iya. Sering banget tuh kayak gitu. Berarti contohnya kayak asyhadu. Selain ejekan-ejekan itu apa lagi? Ya, jarang sih, paling gitu-gitu doang. Kalau nyuruh bilang asyhadu, terus kayak disuruh baca kitab, ya kayak gitu doang sih. Sampai nyodorin Al-Qur'annya pernah. Enggak. Cuman disuruh doang, gitu doang. Terus perasaan kakak gimana? Biar ada perbandingan gitu antara Kak Perdin dan juga Kak Agung. Cuek sih, nggak ditanggepin. Kayak ya udah aja. Nggak pernah jadi debat lah. Palingan pernah debat soal Tuhan lah. Jadi ya contohnya misalkan suka nanya Tuhan kok 3 gitu kan, gitulah di debat-debat gitu, Tuhan kok 3 gitu. Terus ya, Tuhan mati gitu kan, suka gitu-gitulah. Kayak bercandanya kayak nanya-nanya, suruh jelasin. Coba jelasin yang di kitab mana cina apa? Ada ini. Ada Yesus itu nyebut dia tuh mengaku dia Tuhan gitu. Debat-debat kayak Terus gitu. respon kakak kayak gimana setelah didebatin sama seorang mayoritas kayak gini? Jawaban kakak gitu.
suruh baca aja sendiri sih. Oh, baca Alkitab kakaknya gitu. Nggak ditanggepin, udah aja dibiarin Bodo aja. amat gitu ya. Bodo amat Tapi aja. kayak biar gak terlalu panjang juga gitu. Iya. Tapi sama dia nih debatnya. Pas sama dia ditanggepin. Soalnya dia kritis gitu. Iya, dia religius abis. Aku malah gak suka aja. Ya sih. Terus kalau dari kakak sendiri nih setelah kejadian itu apa upaya penyelesaian kakak gitu? Solusinya biar mereka nggak kayak gitu tuh ya selain kakak bodo amat tuh apa itu? Nggak ada lagi sih soalnya kayak kalau lihat Sperdin kan kalau dia tanggepin malah makin Terus-terusan terus. ya tapi kalau dia nggak ditanggepin gitu diem nggak ya kayak mereka juga nggak seru kayak ini apa nanya-nanya juga soalnya nggak dijawab terus gitu didiemin ya kayak dia nggak ditanggepin Sekelas berarti? beda Oh beda, tapi sama sekolah. sama Terus yang sekelas tadi siapa? nggak Oh nggak datang. Oke. Terus respon guru-gurunya gimana kan kalau tadi dari Ferdin kayak gitu, kalau dari kakak gimana? ya sama sih Sama. Karena guru-gurunya juga mayoritas Islam mungkin ya. iya ada juga kan kayak di pelajaran sesuai agama. Oke. Terus harapan kakak gitu buat Indonesia yang terus-terusan terjadi diskriminasi agama gitu. Kayak gimana? Tingkatkan SDM sih. SDM. Kebanyakannya SDM-nya rendah di Indonesia tuh ya. Iya. Bener gak sih? Bener kan? Iya. Kurang toleransi, kurang Iya. kurang inilah, kurang menghargai satu sama lain. Jadi meningkatkan apa namanya pola pikir sumber daya Iya. manusianya gitu. Kebanyakan kan orang-orang apalagi orang-orang kemudian tuh orang daerah sana ya Sumedang kan. Ya. Wah itu bikin banget soalnya kan dari satu desa cuma ada satu keluarga gitu yang minoritas. ya beda-beda Saya beragama Kristen Protestan. Kalau kakaknya? sama Oh sama. beda gereja. Beda gereja. Oh, kalau di sini tuh emang sedikit minoritasnya. Selain Kristen ada Buddha Hindu yang kayak gitu gak sih? Jarang. Jarang sih, ada beberapa satu dua. Terima kasih ya kak untuk kakaknya. Izin bertanya ya. Sebagai teman-teman dari teman-temannya kan pernah didiskriminasi tentang agama nih. Terus waktu lihat kejadian itu tuh apa yang kalian rasain terus apa yang akan kalian lakuin gitu kalau teman kalian gitu ya? Menurut saya sih lebih ke arah itu mengurangi toleransi ya. Jadi kalau misalkan teman yang itu kalau misalkan saya pribadi sih kalau misalkan membantu salah satu itu akan menjadi apa ya kayak mungkin membela si ini si itu gitu. Terus ya mungkin kalau misalkan ada yang teman saya yang didiskriminasi bisa mungkin saya membantu sih lebih ke arah melarainya itu sih. Terus selain melerainya ngapain aja sih solusinya selain itu? Mungkin lebih ke arah kayak ngomong stop aja kayak udahlah daripada gini terus mending salah satunya mending keluar aja. Terus seberapa sering gitu isu-isu kayak gini tuh muncul di lingkungan sekitar kita gitu? Sering muncul. Kalau saya pribadi sih jarang ya, soalnya jarang ngumpul juga. Jadi ada aja cuman nggak terlalu sering. Menurut pendapat kalian gitu, gimana sih pentingnya kebiasaan beragama dalam kehidupan bermasyarakat itu? Kalau saya sih sangat penting ya, karena setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi menurut saya sih setiap orang bebas untuk memilih gitu aja sih. Jadi nggak harus berpatok kepada agama ini itu. Soalnya ya yang saya bilang tadi, setiap orang juga berhak untuk memilih agamanya. Nah, kita kan juga di negara Berdasarkan agama saya. ya, jadi soalnya Indonesia juga kan menerapkan Bhinneka Tunggal Ika juga. Bagaimana tanggapan Kak Nicholas terhadap diskriminasi agama yang terjadi di sekitaran? Jadi tanggapan saya terhadap sangat sayang aja kalau di karena apa ya kayak masih sering gitu kayak diskriminasi agama kayak gitu. Bagaimana sih kami cara mencegah hal itu terjadi, mencegah diskriminasi agama itu? Cara mungkin balik lagi ke orangnya sih memang sangat susah. Jadi balik lagi ke Iya. Ada gak sih harapan
Menurut saya lebih ke arah berarti ya kedepannya itu kita dengan agama-agama yang lain, agama-agama yang lain itu saling menghargai, terus toleransinya juga harus dijaga juga, karena mau segimanapun toleransinya sama saling menghargai nggak ada itu kayak percuma aja gitu. Itu sih sama jadi Menurut Kak Nicholas tentang respon terhadap masyarakat atau warga tentang diskriminasi agama itu bagaimana? Harusnya respon dari masyarakat tentang diskriminasi agama itu harusnya toleransi ya, jangan saling menghina. Misalnya contoh di sini kebanyakan agamanya dari Islam, terus ada salah satu paling sedikit agama Kristen. Nah, si agama Islam ini tuh kayak nyindir atau menghina dari agama Kristen itu, seharusnya itu gak boleh ya. Kayak harusnya kita tuh saling bertoleransi lah intinya kayak gitu.